Ternyata semakin tua mereka tuh ternyata semakin semangat mereka untuk melayani Tuhan itu ternyata lebih berkobar-kobar ya, lebih membara, makin menyala abang tuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di ruang ini untuk mendengarkan beberapa pengalaman teman-teman yang sudah menyelesaikan praktek tahunan kurang lebih 1 tahun bersama dengan 2 anak mahasiswa. Iya, mahasiswa semester 8. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu, mulai dari nih. Nama saya Melia, saya berasal dari Kalimantan Barat dan kemarin saya praktik pelayanan tahunan di TK Kristen Gilgal Terpadu yang ada di Sioban, Mentawai. Oke, saya Dilawati, berasal dari Kalimantan Barat. Saya pelayanan di TK Kristen Gilgal Terpadu, Sioban, Mentawai. Oke, ini seputar kita ketahui bersama bahwa mereka ini sama-sama dari Kalimantan Barat, kemudian kuliah di SK Terpadu Pusat dengan jurusan yang sama juga, bahkan mereka juga selalu bersama-sama di tempat pelayanan yang sudah mereka jalani di Mentawai ya. Mentawai ya, dan puji Tuhan mereka boleh kembali lagi bersama dengan kita. Oke, kalau boleh tahu saya menanyakan beberapa hal untuk teman-teman untuk bisa sharing, ceritakan lika-liku mungkin yang teman-teman alami selama kurang lebih 1 tahun di Mentawai di TK ya. Bagaimana perasaan dulu ya? Bagaimana perasaan teman-teman setelah menyelesaikan pelayanan tahunan? Ya, bisa diceritakan mungkin perasaannya bagaimana setelah melewati pelayanan tahunan ya. Mulai dari Mei dulu ya. Oke, perasaannya mungkin setelah selesai praktek tahunan itu kayak lebih lega seperti itu. Karena kan di awal-awalnya dimana yang sebelum kita diutus seperti itu rasanya memang lebih takut. Apalagi pas waktu sudah dikasih tahu tempat pelayanannya Lebih lagi di Mentawai ya, lebih wow seperti itu, dan lebih kayak takutnya itu apa? Takutnya karena kan di sini kami berdua saja seperti itu, dengan tim saya sama-sama perempuan, di mana kami ini adalah orang yang sebenarnya susah untuk bergaul dengan orang lain seperti itu kan, karena saya pemalu, terus teman saya juga lebih ke pendiam seperti itu. Terus saya tanya, ternyata dia juga orangnya pemalu seperti itu kan. Jadi kayak gimana rasanya untuk memasuki dunia yang baru dengan teman yang baru juga seperti itu. Tetapi pas waktu udah di sana di Mentawai ketemu sama anak-anak seperti itu, perasaannya lebih senang. Ya. Ternyata apa yang awalnya kita takutkan seperti itu, yang kita khawatirkan, ternyata nggak terjadi, meskipun ada juga hal-hal yang di luar kendali kita seperti itu. Tetapi ketika kita melaluinya dengan rasa syukur, ternyata lebih nyaman, lebih dinikmati ya. Iya, lebih walaupun dari awal tadi oke, tapi setelah pulang ada kelegaan. Iya, lega udah 1 tahap bisa menyelesaikan. Dari Dila Ya, perasaan lebih plong ya udah plong gitu. Selesai ya, karena sebelum waktu pemutusan, siapa sih yang menangis waktu tahu pemutusan dari semua teman-teman angkatan? Ya, aku yang menangis waktu itu tahu di Mentawai gitu. Jadi ada perasaan takut sebenarnya waktu mau ke Mentawai. Terus ya dinikmati proses demi proses yang di sana. Ternyata bisa semua dilewati dan bisa kembali lagi ke sini, ke Pahit, itu tenang dan lega banget. Oke teman-teman, perasaannya di sana dikatakan dari awalnya yang cemas ya, takut, bahkan ada pikiran-pikiran negatif mungkin ya. Tapi setelah dilewati, dinikmati, bahkan bisa sampai selesai, maka rasa
ketakutan, rasa kecemasan itu terobati dan dapat dilewati gitu. Satu hal yang menarik ya, bahwa nggak semua asumsi kita sebelum terjun itu bisa terjadi, tapi mungkin terjadi beberapa ya, seperti yang dikatakan Mei tadi, terjadi beberapa, tapi itu ya di luar kendali kita. Selagi kita bisa mengendalikan, kita bisa menjalani, ya mari bersama-sama ya. Oke. Selama kurang lebih 1 tahun di tempat pelayanan, banyak dong pengalaman yang sudah ditimba, mungkin dilewati. Nah, pengalaman yang menginspirasi teman-teman selama 1 tahun di lapangan, baik itu ketika mengajar, dipersiapkan mengajar, bahkan pengalaman ketika diberi kesempatan apa oleh masyarakat, oleh tim di sana, bisa diceritakan kembali ke kita di sini. Dila. Yang dari kaminya dulu, dari saya yang saya terinspirasi ketika ada di Mentawai. Saya terinspirasi dengan senior peserta yang ada di sana. Jadi saya benar-benar melihat bagaimana persekutuan hubungan mereka sama Tuhan itu benar-benar hubungan erat gitu sama Tuhan. Bahkan rasa kekeluargaan benar-benar kita rasakan ketika sampai di sana dan melihat komunitas peserta yang ada di sana. Oke. Dila melihat komunitas yang sangat erat ya, melihat ada teladan, ada yang menginspirasi, itu kakak-kakak tingkat yang di sana atau yang sudah senior. Kalau Mei? Kurang lebih hampir sama seperti itu, kan, dimana kita melihat orang-orang peserta di sana seperti itu. Ternyata semakin tua mereka tuh ternyata semakin semangat mereka untuk melayani Tuhan itu ternyata lebih berkobar-kobar ya, lebih membara, makin menyala bangku. Menyala banget. Iya, sangat menyala seperti itu, dimana yang umur mereka semakin tua ternyata semangat. Terus di sana juga ada satu nenek-nenek ya di sana yang dimana umurnya udah 80 tahunan seperti itu, dan dia semangat melayaninya juga sangat tinggi seperti itu, bahkan memberi seperti itu. Dia juga orangnya suka memberi kita dalam hal, bahkan dia dalam kekurangan dia pun dia tetap bisa memberikan seperti itu, membagi hidupnya dan membagikan apa yang dia punya seperti itu kepada orang lain seperti itu. Ya, dari cerita teman-teman, kalian terinspirasi ya dengan orang-orang di sana, bahkan belajar. Ya, hal yang menginspirasi mungkin bisa dibagikan ke teman-teman ya selama pelayanan. Ya, yang lebih menginspirasi itu mungkin dari kita lebih totalitas lagi untuk melayani. Ya. Jadi kalau misalnya kita melayani harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang lain juga seperti itu. Ya. Kita dalam kita melayani, dimana kita ya adalah lebih orang sungguh-sungguh yang, ya. Orang yang diberkati, dan kita juga akan memberkati orang lain. Oh, luar biasa ya Mei. Kalau dari Dila, yang menginspirasi dari saya sendiri di sana itu adalah bagaimana seperti juga yang disampaikan oleh Mei, tapi lebih ke semangat kita gitu, semangat kita dalam melayani orang-orang yang ada di sana. Jadi untuk bertahan di sana mungkin secara manusia saya tidak mampu. Saya sangat kaget dengan situasi lingkungan yang ada di sana. Jadi banyak perubahan baru, jalan baru yang saya lihat di sana menurut saya sulit untuk dilewati, tapi ternyata dengan semangat saya, dengan saya bertahan, itu bisa dilewati. Itu bukan karena kuat dan hebatnya saya, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman, kita dengar dari 2 teman kita yang pelayanan di Mentawai, hal yang menginspirasi bahwa orang di sekitar kita jadi inspirasi untuk mereka untuk bisa bertahan, dan kemudian bagi kita yang memang benar-benar melayani secara totalitas, sungguh-sungguh memberi yang terbaik itu. Terus kemudian tadi kata kuncinya semangat.
Kalau kita nggak semangat, bagaimana kita menyemangati orang ya? Kayak tadi kalau Mei katakan menyala abangku, ya semangatnya juga harus menyala gitu. Oke. Selain menginspirasi, ada pengalaman yang memberkati yang membuat teman-teman bertumbuh ketika pelayanan. Baik itu ketemu dengan anak-anak, bahkan dalam tim juga. Bahkan dalam pelayanan yang dipercayakan, contohnya di gereja. Hal-hal apa yang membuat teman-teman semakin hari semakin mengalami pertumbuhan baik secara spiritual atau lain sebagainya, bisa juga diceritakan dari Mei. Kalau dari saya mungkin lebih memahami masa perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Apalagi kan kita memang pelayanannya di dunia anak-anak seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak itu dengan anak-anak yang lain itu berbeda seperti itu. Habis itu kita juga harus memahami bagaimana kondisi perasaan anak seperti itu. Kadang-kadang ada anak-anak yang memang mut-mutan seperti itu. Kalau kita ajak main tiba-tiba dia nggak mau, terus kita tiba-tiba kasar seperti itu untuk mengajaknya. Jadi anak-anak itu juga akan lebih kasar sama kita seperti itu, dan dia akan lebih nyerang kita seperti itu. Tapi kalau kita menasehati anak dengan lembut seperti itu, maka anak itu akan lebih mudah nurut sama kita seperti itu, daripada kita memberitahu anak dengan secara keras. Ya, apa yang kita berikan, maka itu juga nanti yang kita terima dari anak-anak. Sangat memberkati. Karena anak-anak itu adalah apa yang kita lakukan itu yang akan mereka lakukan juga. Oke. Ya. Kalau dari Dila? Kalau dari saya, yang buat saya bertumbuh itu adalah sebenarnya orang-orang yang saya layani. Ya, betul. Jadi saya menolong mereka bertumbuh, tapi di satu sisi mereka saya juga menolong saya bertumbuh gitu. Jadi melalui anak-anak, melalui teman-teman guru, masyarakat di sana, orang-orang di gereja, saya benar-benar merasa terasah di sana gitu. Jadi apa yang saya lihat dari mereka, apa yang saya ajarkan di mereka, itu juga yang mereka ajarkan ke saya gitu. Jadi di satu sisi saya menolong anak-anak untuk bertumbuh, mengenal Kristus gitu, dari segi karakter juga, tapi di satu sisi saya juga semakin terasah gitu. Saya juga bertumbuh melalui menolong mereka. Ada momen bersama dengan anak-anak yang mungkin itu sangat membuat kamu sangat menyenangkan pelayanan ini. Ya, ada momen dimana pada ada hari dimana saya itu sakit gitu. Ya. Dan saya tidak masuk sekolah waktu itu, dan saya mengajarkan anak-anak itu untuk mendoakan teman-temannya kalau tidak datang. Kalau mereka sakit, kita harus doakan bersama-sama gitu. Kita harus doain teman kita yang nggak datang ini supaya besok bisa datang gitu. Dan saya sakit waktu itu, dan besoknya saya kembali ke sekolah pagi-pagi, salam sama anak-anak, dan ada satu anak yang menghampiri saya, dibilang, ibu sakit ya kemarin gitu. Terus iya gitu. Terus dibilang gini, ibu kemarin aku dan teman-teman doain ibu gitu. Rasanya dapat itu pagi-pagi dengan kata-kata sweet banget gitu. Rasanya tersentuh sekali gitu. Apa yang saya ajarkan kepada anak-anak itu ternyata mereka ingat gitu. Dan disitulah kayak saya merasa anak-anak ini benar-benar mengingat apa yang saya ajarkan sama mereka. Iya. Anak-anak yang apa yang kita tanamkan mereka akan lakukan. Oke, momen yang paling mengesankan ya bersama anak-anak. Mungkin ada hal-hal yang lain lagi yang mungkin mengesankan ya. Oke, dari Mei, momen yang mengesankan selama di sana. Oke, mungkin yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika saya mendengar kabar bahwa orang tua saya sakit, di mana saya merasa sendiri, dan saya merasa bahwa di situ memang tidak ada hal-hal yang membuat saya untuk bersemangat lagi seperti itu, karena dari keluarga juga udah jauh ya dari di sini sendirian juga. Tetapi ketika saya menceritakan hal ini kepada teman tim saya lebih dikuatkan lagi. Ternyata
di situ saya tidak merasakan Sendiri. dan saya melihat teman-teman tim saya sangat antusias untuk membantu saya dalam doa seperti itu. Mungkin Dalam doa. dari hal-hal yang lain tidak, tapi dalam doa, dalam semangat itu lebih Kembali bangkit, iya seperti dapat itu. kekuatan baru Iya, dapat bersama dengan kekuatan yang teman. baru, semangat yang baru, terus punya semangat juga untuk menyemangati Keluarga. orang tua saya Iya. seperti itu, bahwa kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan seperti itu. Dan di situ juga lebih pengalaman bersama Tuhan ya seperti itu, karena dari keluarga yang memang dari papa yang sakit tidak kenal Tuhan seperti itu, tetapi dari situ Tuhan punya rencana ternyata seperti itu dari papa yang sakit. Terus di situ juga lebih mengingatkan untuk menggerakkan hatinya papa saya ini seperti itu untuk bisa percaya kepada Tuhan lewat sakitnya seperti itu. Di situ tiada hari, tiada henti tanpa doa. Setiap kali telepon, setiap kali berdoa juga selalu mengandalkan Tuhan. Dari situ saya percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur seperti itu. Tapi dia selalu mendengarkan apa yang kita keluhkan, doakan seperti itu. Dari situ jadi teman-teman andalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal dan melibatkan juga teman tim, karena kita punya tim ya, dari situlah kita juga bisa bertumbuh. Semangat ya teman-teman. Dari pengalaman Mei kita bisa lihat bahwa juga di pelayanan itu tidak hanya tantangannya pelayanan orang yang ada di sekitar kita, bahkan anak-anak, tapi juga ada dari keluarga seperti yang dialami Mei, yang sudah diceritakan Mei. Tapi ya kembali lagi bahwa Tuhan itu selalu menyertai kemana kita diutus. Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang tepat ya. Seperti tadi yang dia ceritakan Mei, ada tim yang selalu mendukung dari belakang ya, Dila ya. Mungkin Dila menjadi saksi bagaimana Mei boleh kuat menghadapi tantangannya, bagaimana juga keterlibatan bahkan antusias orang-orang di sekitar. Jadi dalam pelayanan yang kalau kita sendiri ya nggak bisa, nggak mampu, mungkin cepat lelah. Tapi dengan kehadiran orang-orang di sekitar itu bisa menolong ya, bisa menolong. Oke, dari cerita kita hari ini secara holistik yang teman-teman alami, bertumbuh selama di tempat pelayanan bisa diceritakan ya, mulai dari mungkin hubungan teman-teman dengan Tuhan ya. Kita kembali ya sebagai dasar kita bahwa kita tahu bahwa tanpa campur tangan Tuhan juga kita nggak bisa kuat sampai hari ini. Secara komunitas, panggilan mungkin ya bisa diceritakan. Siapa dulu? Dila. Oke, dari secara holistik sih benar-benar yang dirasakan itu secara hubungan sama Tuhan Kristus. Jadi apa yang sudah dibekali di kampus ternyata tuh ketika udah sendiri itu tetap ada gitu. Membangun hubungan sama Tuhan tuh tetap ada. Saya bersyukur banget juga kami dalam satu rumah itu mengadakan Biston pagi juga di sana. Jadi itu menolong saya juga dalam persekutuan bersama Tuhan, mencari Tuhan pagi-pagi. Itu sangat menolong saya. Terus di kegiatan di gereja, itu kegiatan yang jadwalnya juga padat sekali. Itu benar-benar saya melihat bagaimana orang-orang di sana hubungannya sama Tuhan, mereka mencari Tuhan dengan ugal-ugalan gitu. Saya benar-benar melihat di lapangan gitu. Terus dari segi komunitas, saya benar-benar diberkati sama orang-orang yang di Sioban Mentawai, khususnya di komunitas pesat yang di sana. Saya melihat ada satu kesatuan mereka membangun hubungan sama Tuhan. Terus secara panggilan juga saya benar-benar semakin diteguhkan gitu. Karena langsung terjun langsung sama anak-anak.
langsung melihat bagaimana mereka. Kadang tuh rasa mau nangis melihat mereka gitu. Itu terus secara potensi secara potensi saya benar-benar dilatih, terutama dalam mempersiapkan bahan ajar anak-anak. Dalam membuat RPPH benar-benar saya mau berdampak untuk guru-guru yang ada di sana, memberikan kegiatan belajar yang efektif untuk anak-anak gitu. Saya belajar, mencari sumber-sumber belajar yang baru gitu untuk mereka rasakan, dan benar-benar saya dilatih sih di sana. Sangat memberkati ya ceritanya Dila. Secara holistik akan bertumbuh beberapa bahwa tidak hanya dalam segi satu hal, tapi semua boleh meningkat, memiliki peningkatan pengalaman dan sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, kalau Mei, mungkin dalam yang bertumbuh itu mungkin sama juga dengan Dila seperti itu, dimana kita sama-sama tinggal dalam komunitas yang sama seperti itu. Dalam komunitas itu yang lebih berkembangnya atau bertumbuhnya seperti itu, karena kan di sana juga banyak ya orang-orang pesat di sana. Jadi di sana itu setiap ada kegiatan tuh selalu ikut, dan di sana juga ada kegiatan doa bersama, doa puasa bersama seperti itu kan. Ada juga seperti doa setiap bulan itu ada doa seperti itu juga diadakan pada tanggal 24. Jadi teman-teman terlibat juga terlibat seperti itu. Habis itu kalau di pertumbuhan dengan Tuhan itu memang benar-benar saya rasakan seperti itu. Gimana caranya kita mencari Tuhan di dalam kelemahan kita. Teman-teman juga tahu bagaimana saya menghadapi masalah saya seperti yang berkeluarga, bahkan sampai dengan masalah dengan lingkungan sekitar seperti itu. Dari situ saya lebih dikuatkan lagi bagaimana caranya bertahan seperti itu, dengan mau bertahan itu seperti apa, yaitu adalah dengan cara kita mendekatkan diri kita ke Tuhan. Itu. Dari situ saya memang lebih dikuatkan, ternyata dalam hal apapun itu kita harus tetap mencari Tuhan. Kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu itu tanpa Tuhan. Tapi ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka semuanya itu akan kita lalui dengan rasa syukur seperti itu, karena tanpa adanya Tuhan kita tidak akan bisa melewatinya. Itu dari saya yang memang bertumbuh. Di sisi panggilan melayani anak desa sesuai dengan visi misi kita ya. Kalau di dalam panggilan ini mungkin ya lebih dikuatkan lagi, lebih diteguhkan. Karena apa? Karena yang memang dari awalnya kita memang sama anak seperti itu, tetapi ketika kita langsung terjun sama anak-anak, ternyata memang lebih dikuatkan lagi seperti itu. Di situ juga kita bisa mendapatkan pengalaman baru dengan anak-anak. Jadi makin diteguhkan ya lewat di panggilan. Ternyata selama 6 semester mungkin teman-teman hanya membayangkan ngajar seperti ini, melayani anak seperti ini, tapi ketika dihadapkan langsung dengan anak bahwa menyenangkan. Semakin bahwa bersama dengan anak-anak itu ada sweetnya gitu ya, dapat sweetnya dengan anak. Terima kasih teman-teman sharing yang memberkati, bahkan pelayanan teman-teman yang sangat luar biasa. Bahkan selama saya tahunan mungkin hal-hal yang teman-teman lewati ada beberapa yang sama, dan tapi ada beberapa hal yang menolong saya. Ternyata mengesankan gitu ya bersama dengan teman-teman di Mentawai. Statement apa yang teman-teman mau sampaikan kepada adik-adik tingkat yang menginspirasi gitu? Mungkin statement yang akan saya bagikan teman-teman itu adalah belajar untuk memahami diri sendiri dan teman satu tim pelayanan teman sendiri, dan memberanikan diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Dari saya untuk teman-teman yang ada di pelayanan, bahkan yang akan turun ke lapangan,
Saya mau bilang bahwa kita berada di suatu tempat bukan suatu kebetulan. Mungkin saat ini kita belum melihat rencananya Tuhan, seabstrak apapun yang kita lihat saat ini, tetap percaya dari sudut pandangnya Tuhan ada rencana yang indah. Luar biasa ya. Oke, dari kedua statement teman-teman yang sangat memberkati, bagaimana harus kita memahami diri dan keluar dari zona nyamannya kita ya. Terus dari Dila, ya seabstrak apapun, pasti Tuhan memiliki rencana yang indah untuk masing-masing di tempat manapun ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman berdua yang sudah berbagi pengalaman bersama-sama dengan kita di tempat ini, supaya apapun yang sudah kita sharingkan satu dengan yang lain dapat memberkati orang-orang yang mungkin nanti akan memiliki proses seperti teman-teman, bahkan yang akan melayani selanjutnya, bahkan juga nanti teman-teman selanjutnya kita akan bersama-sama terus melayani, mengajar setiap anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Oke, terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Makasih Dila, makasih Mei, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.